Oke, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah kisah Paulus, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan menjawab Paulus seperti itu? Ya karena memang Paulus sedang berteriak kepada Tuhan karena ada duri dalam daging, Bapak Ibu ya. Paulus punya kelemahan, Paulus punya penyakit, Paulus punya penderitaan, Bapak Ibu. Ya, dan tentang duri dalam daging ini, Bapak Ibu, Paulus itu udah berdoa, bahkan dikatakan dia sudah berteriak, dia sudah crying out kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri dalam daging ini, melepaskan duri ini dari hidupnya, dari tubuhnya, Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan jawab kepada Paulus, Bapak Ibu, yaitulah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata yang mau saya hari ini bahas adalah dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna, Bapak Ibu. Ya, saya mau melanjutkan seperti apa yang kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu kita nggak akan pernah ngalami yang namanya Tuhan kalau jalan kehidupan kita tuh mulus-mulus aja, Bapak Ibu. Setuju nggak sih? Kita nggak akan ngalami penyertaan Tuhan, Bapak Ibu, kalau kemudian kita hidup nyaman-nyaman aja, Bapak Ibu. Setuju nggak? Itu sebabnya ketika Tuhan mengizinkan kita ada dalam kelemahan, justru ketika kita diizinkan Tuhan menemukan jalan buntu dalam kehidupan kita, harusnya kita hidup dengan bersyukur, Bapak Ibu, karena disitulah Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita harus punya cara pandang yang berbeda untuk melihat masalah, melihat penderitaan. Kita harus punya cara pandang yang berbeda untuk melihat kelemahan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan itu semua, percayalah, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh lain lagi, Bapak Ibu. Ya, begini, Bapak Ibu. Kalau kita mau keluar kota, Bapak Ibu, atau bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang bulan Desember mau pergi ke luar negeri, Bapak Ibu, ya. Jelas-jelas gini ya, Bapak Ibu, kita bisa memilih tuh jenis transportasi mana yang mau kita pakai, Bapak Ibu. Nah, kebanyakan kita tentu memilihkan transportasi yang tercepat, teraman, dan ternyaman. Yang mengerti katakan haleluya, Bapak Ibu. Betul gak sih? Apalagi untuk perjalanan jarak jauh, Bapak Ibu. Jadi faktor kecepatan itu biasanya perhitungan kita yang paling utama, Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau harga tiketnya sama antara kereta api, ya jelas kita lebih disukai daripada naik bus, Bapak Ibu. Betul nggak sih? Ya, naik pesawat akan jauh lebih diminati daripada naik kapal laut. Ya kan, naik mobil jelas lebih dipilih daripada naik sepeda, Bapak Ibu. Betul nggak sih? Jadi faktor kecepatan itu penting, Bapak Ibu. Nah, apa yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, ardaya begini, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang lebih cepat itu memang lebih disukai, ya. Artinya apa? Artinya begini. Manusia itu cenderung ingin mencari jalan pintas, Bapak Ibu, agar proses yang dia lalui itu bisa lebih cepat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah bangsa Israel 40 tahun berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, Bapak Ibu, kita mungkin akan merasa kok Tuhan kejam ya. Benar gak sih? Ada juga yang berkata itu hukuman buat bangsa Israel. Tetapi gini Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa tujuan Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir itu bukan sekedar memindahkan mereka ke Kanaan dan mendiami tanah yang subur itu sebagai bangsa yang merdeka. Bukan itu, Bapak Ibu. Ya kan, tujuan yang lebih penting yaitu supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Dan bukan kebetulan, Bapak Ibu, kalau padang gurun itu juga lekat dengan tokoh-tokoh hebat seperti Abraham, Daud, Elia, Yohanes Pembaptis hingga Yesus. Karena apa? Karena di padang gurunlah Tuhan berbicara kepada mereka. Di padang gurun itu juga lah mereka ditempa dan diproses sama Tuhan. Ya kan? Jadi memang gak nyaman Bapak Ibu. Tapi di padang gurun itulah mereka lebih bisa merasakan hadirat Tuhan tanpa banyak gangguan Bapak Ibu.
Ya, nah apa hubungannya dengan kita Bapak Ibu? Nah hubungannya dengan kita adalah begini Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan izinkan apapun itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sesuatu yang gak enak. Kok rasanya aku ikut Tuhan kok susah banget ya. Bahkan ada orang yang kemarin ngomong begini sama saya bahwa mau cari Tuhan kok kayaknya ada aja halangannya, ada aja godaannya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, godaan memang ada di mana-mana Bapak Ibu, betul gak sih? Tapi yang paling penting adalah kita harus belajar untuk bertahan Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk bertahan dari semua godaan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya kan? Jangan kita salahin keadaannya Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Yaitu apa? Oh, yang pertama, kenapa Tuhan izinkan padang gurun? Ya karena Tuhan ingin menguji iman kita. Yang kedua, Tuhan ingin kasih tahu yang di dalam kita ini kuat atau lemah Bapak Ibu. Betul gak sih? Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita jadi pribadi-pribadi yang kuat Bapak Ibu. Ya oleh sebab itu, cara pandang kita, paradigma kita, itu akan membuat kita jadi pribadi-pribadi yang berbeda ketika kita punya cara pandang yang benar melihat masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara putra dalam coba pikirin ini gini ya, pikirkan gini Bapak Ibu ya, di manakah kita lebih merasakan sebuah persahabatan Bapak Ibu? Di manakah kita akan menemukan sahabat sejati dalam kehidupan kita? Coba tolong dijawab Bapak Ibu ya. Di manakah kita akan menemukan yang namanya sahabat sejati? Tolong jawab saya, dipilih ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, di saat kita lagi happy, di saat kita lagi kaya, atau yang kedua, di saat kita lagi susah dan menderita. Tolong dijawab Bapak Ibu. Di manakah kita menemukan yang namanya sahabat sejati? Saat kita sukses kaya Bapak Ibu ya, atau kita lagi menderita Bapak Ibu, lagi susah Bapak Ibu. Di manakah kita menemukan sahabat sejati? Ya tentu aja ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita lagi susah Bapak Ibu, disitulah kita menemukan yang namanya sahabat sejati Bapak Ibu. Ya kan, betul gak sih Bapak Ibu? Ya kan? Ya, itu dia Bapak Ibu. Saat kita dalam lembah kekelaman Bapak Ibu, disitulah kita menemukan sahabat sejati. Itu Bapak Ibu. Justru saya mau katakan itu, di padang gurun itulah Bapak Ibu. Justru kita akan menemukan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan berjalan, kita akan mengerti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Jadi proses padang gurun yang harus kita lalui bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, memang itu tidak nyaman Bapak Ibu. Tetapi disitulah kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun relasi kita dengan Tuhan untuk lebih dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi daripada kita ngeluh ya Bapak Ibu ya, daripada kita marah, kita ngegerutu Bapak Ibu, kita ngomel-ngomel Bapak Ibu, kita ngedongkol Bapak Ibu, ya kan? Saat kita ada di padang gurun Bapak Ibu, ya, hari ini Bapak Ibu lihatlah pengalaman padang gurun itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Dia Bapak Ibu. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, tetaplah setia kepada Tuhan Bapak Ibu, karena sesungguhnya di masa-masa kita lemah, di masa-masa kita susah, di masa-masa kita tidak berdaya, itulah Dia akan menunjukkan kuasa mujizatnya yang sempurna dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, kesaksian nih buat Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, saya mau kesaksian. Kita masih firman tuh masih 8 menit Bapak Ibu. Ya, dari bulan Maret Bapak Ibu sampai bulan Oktober ini sekarang masih Oktober ya Bapak Ibu ya. Saya ngalami yang namanya penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Betul gak sih? Secara manusia Bapak Ibu, mana mungkin Bapak Ibu, ya kan, kita bisa membangun rumah harmoni, kita bisa bikin ibadah di situ Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak Ibu. Betul gak sih? Bahkan saya percaya masih banyak pergumulan yang lain Bapak Ibu. Tapi sejujurnya Bapak Ibu, justru disitulah Bapak Ibu, di dalam ketidakmungkinan itulah Bapak Ibu, saya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Bapak Ibu. Makanya saya semakin mengerti Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan izinkan padang gurun, kesulitan Bapak Ibu, kekurangan Bapak Ibu, justru disitulah kita melihat kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan menyatakan kasih dan anugerahnya kepada kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut Bapak Ibu, karena saya percaya selama ada Tuhan bersama-sama dengan kita,
kita pasti akan disertai. Sekali lagi Bapak Ibu, padang gurun seringkali menjadi tempat Tuhan menempa kehidupan kita dan menyatakan kuasa-Nya. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami mengerti kalau Tuhan izinkan padang gurun, kalau Tuhan izinkan situasi dan kondisi kami merasa kami nggak nyaman, masalah dengan keluarga, masalah dengan keuangan, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan hubungan-hubungan yang kami miliki, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami supaya kami semakin melekat dengan Engkau. Ajar kami supaya kami semakin punya hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami supaya kami menemukan Engkau dalam situasi-situasi yang paling gelap dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat setiap kami ya Bapa. Biar kiranya kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Materaikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. God bless you.